Selamat pagi Bapak Ibu serta jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus karena atas rahmat serta penyertaan-Nya dalam hidup dan kehidupan kita. Hingga saat ini kita dapat beribadah di hari Minggu ini di rumah kita masing-masing. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam ibadah minggu yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Nisa Aula. Selamat beribadah. Jemaat yang terkasih, diundang berdiri. Kita angkat pujian dari NKB 213 ayat 1 dan 3. Kita sudah diberi saya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita habiskan ibadah ini dengan nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai jemaat sekalian. Nats pembimbing Lukas pasal 10 ayat 27 bagian A. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat silakan duduk. Kata pujian dari NKB 203 ayat yang pertama. Adakah tempat bagimu?
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, secara berbalas kita membaca sambil menghayati ke-10 hukum Allah seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan hadiratku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau jujur terhadap diri sendiri pun di hadapan Tuhan, sesungguhnya kita semua tidak sanggup melakukan semua perintah dan ketetapan Tuhan secara sempurna. Karena itu, marilah kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan. Jemaat dijemput berdiri. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami semua adalah orang-orang berdosa yang penuh aib dan celah. Kami bukan saja berbuat dosa dengan pikiran, perkataan dan perbuatan, tetapi kami juga dikandung dan dilahirkan di dalam dosa, sehingga tidak selayaknya kami disebut anak-anak. Seharusnya kami semua dihukum oleh-Mu. Karena itu, ya Tuhan, kami mohon demi kemurahan-Mu, kiranya Engkau mengasihani dan mengampuni kami, lalu mengaruniakan Roh Kudus-Mu kepada kami. Kami mohon, ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Roh Kudus, baharuilah hati kami. Amin. Jemaat menyanyi dari NKB 194 ayatnya yang pertama. Kau tetap Tuhan Yesus. Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa dan terimalah berita anugerah Allah.
Sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jemaat menyanyi dari NKB 197 ayat yang pertama, ku berolah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Di hari Minggu yang Engkau kuduskan dan khususkan bagi kami ya Allah, untuk boleh berhenti dari semua tugas dan pekerjaan kami. Di hari ini Tuhan, kami semua telah ada di hadapan hadirat-Mu. Puja pun sembah kami pun telah naik ke altar kudus-Mu. Kini kami bersyukur karena kasih anugerah, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang terus berlanjut dalam perjalanan kehidupan kami. Sehingga kami pun menyadari ketika ada kehidupan di hari ini, itu pasti ada kehidupan di hari esok bersama Tuhan. Karena itu Tuhan, di tengah persekutuan iman yang telah tercipta pada saat ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman. Kuasa kerja Roh Kudus-Mu biarlah berkobar di hati kami semua, untuk memberi kami kesanggupan ekstra, ya Allah, dapat membaca, mendengar, merenungkan, terlebih menerima firman ini, menjadi bagian berkat baru dalam kelanjutan perjalanan kehidupan di hari esok. Karena sabda-Mu, manusia pun tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi juga dari setiap kebenaran firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu Bapa, dalam kesanggupan kami untuk membaca, mendengar, merenungkan kebenaran firman-Mu, terlebih menerimanya, bersabdalah bagi kami. Inilah kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam catatan Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kitab Injil Markus pasal 3 Markus pasal 3 ayat yang ke-31 sampai dengan 35.
Markus pasal 3 ayatnya yang ke-31 sampai dengan 35 yang berkata demikian. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Akan tetap disampaikan berbahagia bagi setiap orang yang mendengar firman Allah, memelihara dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau karena terpaksa. Sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita hati. Sementara bunyi persembahan dijalankan, jemaat menyanyi dari NKB 199 ayatnya yang pertama. Sudahkah yang terbaik diberikan? Jemaat sekalian, kita satu di dalam doa kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa sekau di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala berkat yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah ini ya Tuhan. Dan di tengah-tengah ibadah kami membawa ungkapan syukur kami melalui persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu memberkati persembahan ini agar menjadi harum yang asli di tengah-tengah pelayanan gereja kami terus Jumat kami. Berkati kami yang telah memberikan maupun kami yang belum sempat memberikan, dan ajarkanlah kami ya Tuhan kami Yesus Kristus untuk memberikan yang terbaik dari kehidupan kami. Terlebih dari itu semua Tuhan, ampuni segala kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat kembali menyanyi dari NKB 208 ayatnya yang pertama.
tabur waktu pagi. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, orang-orang Sangir yang ada di diaspora, di rantau, termasuk juga Persekutuan Gereja Masehi Injili Sangir Talaut yang ada di diaspora, mereka tidak hanya membangun persekutuan jemaat untuk beribadah dan hidup di dalamnya, tetapi juga mereka membangun kekerabatan atau persaudaraan yang kita kenal dengan rukun. Rukun itu di Imbar secara khusus itu sangat banyak, rukun Mandorokan, Paseng, dan lain-lain. Ada juga Tiala. Kerukunan ini didirikan atau dibentuk untuk membangun sebuah kekuatan persaudaraan, untuk membangun sebuah kekuatan dan kemampuan saling mempedulikan, saling memperhatikan, saling mengasihi. Dan hal ini Bapak Ibu Saudara sekali lagi sangat kental dengan perjalanan kehidupan orang-orang Sanghe, Sitaro, bahkan Talaut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui perikop kita pada saat ini, kita melihat kekuatan sebuah hubungan karena darah, karena kekerabatan antara Yesus, ibunya, dan saudara-saudaranya. Yesus yang pada waktu itu sudah sangat populer, sudah sangat terkenal dengan berbagai tindakan-tindakan yang ajaib yang kita kenal mujizat yang ia lakukan dalam pelayanannya untuk mengabarkan Injil, selalu dikerumuni oleh orang banyak. Karena pada waktu itu hampir di setiap di mana ada Yesus, mujizat itu terus terjadi. Apakah itu 5 roti 2 ikan, apakah itu orang buta melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang sakit bisa sembuh, orang tuli bisa mendengar. Dan di tengah kerumunan orang banyak, Bapak Ibu Saudara, seperti yang ada dalam perikop kita pada saat ini, tiba-tiba ibu dan saudara-saudaranya datang ingin menemui Yesus. Bahkan dikatakan di ayat 31, mereka menyuruh orang untuk memanggil dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Maria sebagai seorang ibu sangat yakin bahwa di saat dia akan memanggil anaknya, pasti anaknya akan datang. Karena terbukti di dalam banyak hal Tuhan juga
patuh dan taat pada ibunya. Kita melihat catatan peristiwa pernikahan di Kana. Bagaimana anggur itu, air itu dirubah menjadi anggur bahkan lebih manis dari anggur biasa. Itu karena ada permintaan sang ibu untuk berbuat sesuatu, menolong orang yang melakukan pesta pada waktu itu. Sekalipun awalnya Yesus keberatan bahwa waktunya belum tiba, saatnya belum tiba ibu, tetapi kemudian Yesus melakukan mujizat itu. Karena itu saudara-saudara digarisbawahi, mujizat pertama itu terjadi dalam sebuah hubungan harmonis, sebuah hubungan baik antara anak dan ibu pada waktu itu. Tetapi kemudian dalam perjalanan pelayanan seterusnya, Yesus juga menyampaikan, memberitahukan, mengajarkan kepada ibu dan saudara-saudaranya bahwa dia tidak hanya milik keluarganya, bahwa dia tidak hanya anak mama satu-satunya. Sehingga ia menyampaikan kepada orang yang duduk di situ bahwa ibuku itu bukan hanya satu. Saudara-saudaraku itu bukan hanya 2, 3, dan 10. Tetapi aku memiliki ibu pun ayah saudara-saudara yang banyak. Sebanyak kamu yang hadir di sini, sebanyak orang yang kelak akan mengikuti aku, menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu Yesus menjawab, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ayat 33. Yesus menjawab kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat, ayat 34, ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Dilanjutkan dengan ayat 35, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudara laki-laki, saudaraku perempuan, dialah ibuku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada peristiwa ini, perjumpaan Yesus dengan ibu saudara-saudaranya dan dengan orang-orang yang mengikut dia, kemudian Yesus menjelaskan hakikat dari sebuah kehadirannya di dunia ini, bahwa ia kemudian akan membentuk sebuah keluarga, sebuah kekerabatan yang tidak akan hancur, yang tidak akan binasa, yang tidak akan rusak, yang tidak akan layu. Sebuah kekerabatan di dalam kerajaan Allah, tidak melibatkan hubungan darah ataupun daging, tidak melibatkan hubungan biologis sebagai ayah, sebagai ibu, dan sebagai saudara. Tetapi Yesus mau menempatkan, menjelaskan bahwa ia sedang membangun hubungan iman, membangun sebuah keluarga dalam kerajaan Allah. Sekali lagi, seperti yang tadi saya katakan, itu juga terdapat dalam catatan kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 5. Dikatakan di sana, terpujilah Allah di dalam Yesus Kristus yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan-Nya dari antara orang mati kepada suatu kehidupan yang penuh pengharapan, untuk memperoleh suatu bagian yang tidak binasa, yang tidak layu, yang tidak cemar, yang ada di dalam surga, yang dipelihara sebab dalam kekuatan iman, bukan jasmania. Yesus sedang mengerjakan dan membangun sebuah hubungan yang baru, hubungan yang tidak binasa,
yang tidak layu, yang tidak tercemar. Karena hubungan kekerabatan kita, kekerabatan manusia kita, jasmania kita sering baku marah. Karena itu kita juga membenarkan ungkapan lebih baik baku jauh, apalagi dipermanis dengan jauh di mata, dekat di hati. Padahal mencegah karena dekat sering baku marah. Seperti itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Sering saling menyakiti, sering bertindak egois, mengecewakan orang lain, mengecewakan ibu, mengecewakan ayah, mengecewakan orang tua, mengecewakan anak, mengecewakan saudara. Dan sekali lagi Yesus sedang membangun sebuah hubungan yang tidak akan mengecewakan, hubungan yang tidak rusak, hubungan yang tidak layu. Orang juga sering dalam membangun hubungan persaudaraan membenarkan ungkapan telur aja yang tidak ada pikiran, yang tidak ada perasaan, baku senggol pecah. Padahal itu sebenarnya menjelaskan keterbatasan dan kelemahan kita dalam membangun sebuah kekerabatan. Kita tidak bisa menjaganya. Padahal catatan kitab Mazmur 133, di mana persaudaraan yang rukun hadir, di sana berkat Allah itu dihadirkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, begitu luar biasanya hakikat dan keberadaan Allah di dalam perjalanan kehidupan manusia tanpa kecuali. Bagi semua orang yang melakukan kehendak Allah, kata Tuhan, dialah ibuku, dialah saudaraku laki-laki, dan dialah saudaraku perempuan. Ia menyatakan siapapun dapat dan bisa menjadi ibunya, menjadi ayahnya, menjadi saudaranya, menjadi sahabatnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, catatan di dalam kitab Injil Matius, kitab Injil Yohanes 3 ayat 16, di sana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pemanggilan yang disampaikan oleh Yesus adalah pemanggilan tanpa diskriminasi, dengan tidak membedakan ras, suku, agama, adat istiadat. Semua, katanya, kata Tuhan, semua yang letih lesu dan berbeban berat, semua orang yang ada dalam pergumulan, marilah kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kata kelegaan itu ditulis di dalam firman Tuhan dengan kata anapaulo, memberikan istirahat, rest, memberikan kesegaran, memberikan pemulihan, memberikan ketenangan dan kesabaran. Jadi orang-orang yang datang kepada Tuhan, orang-orang yang menerima hak menjadi ibu, menjadi saudara, menjadi ayah, orang-orang yang menerima kesempatan sapaan itu dari Tuhan Yesus, Bapak Ibu, kita akan memperoleh kesegaran dalam kehidupan ini, memperoleh pemulihan, memperoleh ketenangan, memperoleh kesabaran. Karena kita adalah saudara, adalah ibu, adalah ayah, adalah teman, sahabat dari Tuhan Yesus. Di tengah masa pandemi corona pada saat ini, tentunya sekali lagi semua kita merasakan pergumulan. Pergumulan tidak hanya kehilangan pekerjaan, penderitaan tidak hanya kehilangan pekerjaan, Bapak Ibu Saudara,
tetapi keutuhan kebahagiaan kehidupan rumah tangga pun terenggut karena ada banyak keluarga yang bercerai. Ya, catatan beberapa waktu lalu di Jawa ada 2.000 lebih pasangan yang bercerai karena persoalan finansial. Pergumulan penderitaan pun termasuk memakai masker. Karena dalam memakai masker itu kita membatasi CO2 untuk keluar, racun yang keluar dari tubuh kita. Kemudian kita tahan dengan kita mengisapnya lagi. Sebagian itu pasti terisap lagi. Kita pun membatasi H2O yang masuk di dalam tubuh kita. Udara segar, oksigen yang masuk di dalam tubuh kita, kita pun batasi dengan masker. Itu pun menjadi penderitaan pergumulan kepada kita. Kita tidak tahu dalam kurun waktu yang panjang kita memakai masker, apakah mungkin itu akan berpengaruh untuk kesehatan kita. Kita tidak tahu. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kata saudara di dalam perikop kita pada saat ini, dalam bahasa Yunani itu ditulis dengan kata adelpas. Adelpas, saudara, kata saudara itu tidak hanya hubungan darah, saudara, seibu seayah atau orang sana bilang ege, tetapi saudara itu luas. Kata adelpas itu bisa tetangga, bisa teman, bisa saudara seiman, saudara sebangsa. Karena itu kita mendengar selalu Presiden berpidato di tanggal 17, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Penempatan kata itu tidak membedakan ras, kulit, warna, suku, adat, dan budaya pun agama. Siapapun yang menjadi saudaraku, kata Tuhan, itu akan menerima kelegaan, akan menerima damai sejahtera, menikmati berkatnya. Bapak Ibu Saudara, catatan kenapa tadi tidak ada diskriminasi, karena catatan Mazmur 145 ayat 9, Allah itu baik kepada semua orang. Catatan menjadi penting bagi kita adalah melakukan perintah dan ketetapan Tuhan. Perintah itu bukan hanya bagaimana kita beribadah. Kesetiaan ketaatan ibadah kita akan dibarengi dengan tindak nyata kita, perbuatan baik kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di tengah pergumulan kita, di tengah masa pandemi kita pada saat ini, menjadi baik, menjadi indah, menjadi hebat kalau kemudian kita pun dapat mendaftarkan, menjadikan diri kita secara utuh, secara penuh sebagai ayah, ibu, saudara, adik, kakak, sahabat, kakek, nenek dari Tuhan Yesus. Karena kita melakukan semua perintah dan ketetapan Tuhan, dan kehidupan di sorga pun menjadi milik kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita merespon kebenaran firman Tuhan dengan mengikrarkan sambil menghayati pengakuan iman rasuli. Untuk itu saya jemput jemaat berdiri. Bersama kita berucap, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup
dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada doa syafaat. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk perkenan-Mu dalam persekutuan iman yang boleh kami alami di minggu ini. Kami sungguh bersyukur karena kasih setia-Mu melayakkan kami untuk juga boleh mendengarkan bagian dari kebenaran firman-Mu. Kerja kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah biarlah berkobar di hati kami semua, sehingga bagian kebenaran firman yang disampaikan akan memperoleh tempat di dalam hati dan kehidupan semua kekasih-kekasih kami yang sedang beribadah. Karena kami percaya firman-Mu akan hidup dan bertumbuh dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kesempatan indah ini kami juga tetap berdoa untuk anak-anak yatim piatu dan janda, orang-orang lanjut usia yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Terlebih kekasih-kasih kami yang mengalami wabah virus corona ya Allah. Kiranya Engkau juga mengasihi mereka dengan memberikan kesehatan sempurna. Bahkan Tuhan kami memohon kepadamu, kiranya Engkau juga dengan kuasa, dengan mujizat-Mu ya Allah, Engkau menghentikan corona ini, menyelesaikan wabah ini ya Allah. Karena hanya Engkau Tuhan, wabah ini akan bisa berakhir. Terima kasih Bapak. Kami juga tetap berdoa untuk kelanjutan pelayanan gereja Tuhan. Tuhan tetap memberkati semua hamba-hamba-Mu di seluruh muka bumi ini dalam tugas tanggung jawab pelayanan pribadi dan keluarga mereka. Tuhan memberkati semua orang yang membantu menopang pelayanan. Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan, Engkau berkati. Lebih khusus untuk gereja Masa Injili Sanghi Talau tingkat sinode, resort bahkan untuk resort Imbar dengan 17 jemaat dan jemaat Gemis Elim. Tuhan Engkau memberkati berbagai pelayanan yang terus dilakukan dan dikerjakan. Secara khusus pada saat ini ibadah live streaming. Tuhan, kiranya ibadah ini juga menghadirkan kepujian kemuliaan bagi nama-Mu. Dengan ibadah ini Tuhan, kami mampu menghadirkan ketaatan kesetiaan kami. Walaupun kami tidak bisa beribadah bersama, tetapi kami membangun persekutuan di tengah keluarga kami masing-masing. Karena itu biarlah berkat-Mu ya Allah melingkupi kehidupan pribadi dan keluarga, jemaat pun simpatisan yang ada di Gemis Elim. Terima kasih Bapak. Engkau juga tetap memberkati tanggung jawab pelayanan dari BPMJ pribadi dan keluarga mereka, berkati seluruh majelis pribadi dan keluarga mereka, berkati kostor, sopir pribadi dan keluarga mereka. Tuhan Engkau berkati bahkan seluruh simpatisan yang ada di jemaat Gemis ini. Mereka melihat, merasakan bentangan kasih Allah, dekapan kuat dari Allah yang senantiasa menjaga, membentengi, memelihara kehidupan mereka. Berbagai pelayanan yang juga dilakukan Tuhan, berbagai doa, pelayanan diakonia yang masih terus dikerjakan, Tuhan juga berkat pun hadir sekarang. Terima kasih Bapak, kesempatan istimewa dalam pinta ini. Kami pun tetap menyertakan kekasih-kekasih kami yang berada dalam pergumulan kesehatan. Bapak kekasih Novin Makaniras,
Di masa tuanya bahkan dalam pergumulan kesehatannya Tuhan Engkau mengasihi hamba-Mu, menilik dia, memberi ia kesehatan jasmani, bahkan terus memperkuat kehidupan rohani, memberi kesabaran, ketabahan dalam menjalani kehidupan, bahkan sukacita surgawi ketika hamba-Mu hidup dan berada bersama anak-anak, menantu dan cucu-cucu. Berkat-Mu pun melingkupi keluarga besar hamba-Mu. Demikian untuk Penatua Ibu Kekasih Sonia Abastiwa Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu dengan kesehatan. Engkau menilik banyaknya doa, banyaknya kerinduan yang naik kepadamu, sehingga pemulihan pun Engkau hadirkan dalam kehidupan hamba-Mu. Tuhan juga memberkati keluarganya, suami, anak-anaknya, bahkan semua yang ada bersama di tengah kehidupan keluarga besar Abastiwa. Demikian Tuhan Engkau juga memberkati Ibu Kekasih Tuti Kakalamingan dalam kesehatannya. Tuhan juga memberikan kesehatan sempurna bagi hamba-Mu, memberkati pribadi dan keluarga hamba-Mu. Demikian Tuhan untuk berbagai sukacita yang dinikmati oleh hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang ada di jemaat Genis Elim. Anak kekasih Brian Keangkung, anak kekasih Andro Mose, anak kekasih Marco, dalam pertambahan usia setahun mereka, Tuhan juga menguduskan, menyempurnakan, memberkati mereka dengan masa depannya pun bersama orang tua dan sekali lagi bersama keluarga. Tuhan merancang masa depan yang baik bagi anak-anak kekasih. Demikian untuk kekasih-kasih kami yang menikmati pertambahan usia Tuhan, yang tidak kami sempat sebut namanya satu persatu, tapi semua yang menikmati pertambahan usia, minggu yang telah berjalan dan minggu yang akan berjalan, Tuhan menguduskan sukacita dan bahagia mereka. Kami juga bersyukur untuk berbagai berkat yang Tuhan berikan bagi kami, entah itu kesehatan, berkat jasmani, berkat rohani, berkat finansial. Tuhan Engkau juga menguduskannya, bahkan Engkau terus memimpin kami pada suatu kehidupan yang bersyukur kepada Tuhan, pada suatu kehidupan yang selalu berserah kepada-Mu. Terima kasih ya Allah. Kami juga dalam cinta ini tetap menyertakan kehidupan berbangsa dan bernegara sekali lagi di seluruh muka bumi ini, terlebih negeri tercinta Indonesia. Tuhan, dalam berbagai persiapan pemilihan kepala-kepala daerah, kuasa Roh Kudus-Mu biarlah terus bekerja untuk memberikan, menyatakan yang terbaik bagi negeri ini. Pemerintah tingkat Presiden, MPR, Dewan Pertimbangan Agung, DPR, Tuhan, dalam berbagai tanggung jawab mereka, kebijakan mereka, keputusan mereka, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengendalikannya. Kasihani bangsa dan negara ini. Ampuni semua dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh seluruh bangsa di muka bumi ini, seluruh pemerintah, seluruh rakyat Tuhan, untuk kami memperoleh pengampunan dan kasih-Mu, dan berkat-Mu pun melingkupi seluruh bangsa di muka bumi ini. Terlebih Tuhan Engkau mengangkat, menyelesaikan, menghentikan wabah virus corona. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa secara khusus untuk kekasih-kekasih kami, hamba-hamba-Mu dalam tanggung jawab mereka saat ini, yang sedang bekerja, melakukan live streaming pada saat ini. Tuhan Engkau memberkati mereka dengan kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, pekerjaan, usaha, pelayanan mereka. Tuhan Engkau berkati untuk mereka sungguh menghadirkan kehidupan dan tanggung jawab mereka berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah. Anak-anak kami di tengah pendidikannya, pendidikan dilaksanakan secara virtual. Tuhan Engkau memberkati anak-anak kami dengan kepandaian, kepatuhan, kedisiplinan untuk mengikuti pendidikan sekalipun hanya melalui virtual, untuk mereka dapat menggapai berbagai keberhasilan di jenjang pendidikan yang mereka jalani. Semua pendidik, guru-guru dari tingkat PAUD sampai universitas, hikmat bijaksana Tuhan, kepandaian, biarlah menjadi milik mereka untuk kemudian mereka salurkan dalam tanggung jawab mereka sebagai pendidik. Berkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, dan rumah tangga mereka.
Terima kasih ya Allah, kehidupan semua mereka yang kami kasihi, jauh ataupun dekat, di darat, di laut sekalipun, kami sungguh-sungguh taruhkan seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sebagaimana Engkau menjagai, menaungi, membentengi, mengasihi kami, biarlah hal yang sama Engkau berlakukan bagi semua mereka yang kami kasihi, semua mereka yang mengasihi kami. Bapa kekal yang bertakhta dalam kerajaan surga, kesempatan istimewa ini kami juga tetap berdoa untuk semua tetangga yang ada di lingkungan RT, RW, bahkan kelurahan Gangjeng ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam hikmat bijaksana takut akan Tuhan. Mereka pun menghadirkan kehidupan mereka, juga memberi ketentraman, kedamaian, kesempatan untuk jemaat Gemis Elim bisa memuji dan memuliakan Engkau. Berkat-Mu pun melingkupi mereka semua. Terima kasih Bapa. Inilah kami semua dengan penuh rasa syukur dan sukacita kami bawa pinta kami ini, kami bawa doa kami kepadamu di dalam doa sempurna yang kami naikkan secara bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat Minggu 18 Oktober 2020. Marun Semaha. Puji dan syukur dinaikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena atas kasih dan penyertaan-Nya, kita semua secara khusus Jemaat Gemis Elim ada dalam perlindungan Tuhan. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Nisa Awai MTH, Ketua Resort Imbar, atas semua pelayanan yang telah dilakukan dalam ibadah Minggu pagi. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ibu dan keluarga. Untuk ibadah Minggu tanggal 25 Oktober 2020, jemaat dapat kembali mengikutinya melalui channel YouTube Gemis Jemaat Elim. Dan jangan lupa untuk di-like dan subscribe. Ibadah Minggu tanggal 25 Oktober 2020 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Pulisir Skalpui MTH. Demikian warta Jemaat Gemis Elim Minggu pagi ini. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Untuk itu, Bapak Ibu serta jemaat yang terkasih diundang berdiri, dan kita akan hidungkan pujian NKB 206 ayatnya yang pertama, Mercusuar Kasih Bapa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kita menerima berkat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Amin.
duduk, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Saya pun atas nama Badan Pekerja Majelis Resort Inbar menyampaikan selamat kepada Jenis Elim yang sudah memulai ibadah live streaming YouTube. Kiranya ibadah kita akan tetap menjadi berkat, dan juga jemaat diharapkan tetap setia, tetap tekun mengikuti ibadah ini sambil juga memperhatikan melaksanakan protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita. Terima kasih.